Bismillah, di video ini saya mau bahas smartphone 3 jutaan yang mungkin sangat worth it ya. Dari Tecno, yaitu Tecno Camon 40 Pro. Ini direkam langsung dan kameranya, kamera belakang pakai mode bokeh, jadi hanya di Full HD 30 fps. Saya memanfaatkan monitor Sinco ya, buat preview atau viewfindernya. Ada di bawah sini, jadi kalau saya lihat-lihat ke bawah itu lagi lihat monitor. Untuk audio, silakan bandingkan kalau pakai mikrofon internalnya Camon 40 Pro atau kalau saya gunakan atau pindahkan ke mikrofon wireless dari Holyland LUC M2 ini yang saya hubungkan dengan audio recorder ya dari Zoom H1. Nah, kira-kira dengan harga 3 jutaan bisa bikin video kayak gini kepake nggak buat konten? Kok lama bikin videonya sampai jadi? Karena pertama keburu sibuk dengan banyak launching smartphone baru di bulan kemarin. Dan juga saya lagi nunggu software update buat Tecno Camon 40 Pro ini. Yang mana sudah datang lumayan besar ya ukurannya. Tapi paling penting adalah sudah bikin update atau bug fix buat satu bug yang saya rasakan mengganggu di Tecno Camon 40 Pro ini. Ya, bugnya itu adalah di fingerprint scanner yang sering nggak mau scanning kalau dalam keadaan layar standby di always on display. Ya, always on display-nya juga kan memang nggak selalu menyala, tapi begitu always on display-nya menyala pun, fingerprint scanner-nya kadang tidak bekerja ya, harus dinyalakan dulu layarnya, baru scanning-nya bekerja. Sekarang udah aman, udah lancar, jadi good to go. Iya, dan memang kesimpulannya udah beli aja kalau memang budget kamu mentok di 4 juta maksimal, tapi pengen punya smartphone yang secara performa bagus, buat kamera juga bagus, ya ini recommended. Dan mungkin video ini kebanyakan pamer hasil fotonya yang menurut saya tajam banget hasilnya buat level harga 3 jutaan ya. Ya, ini 3,9 juta, tapi sampai hari ini masih bisa didapatkan di harga yang lebih murah, termasuk kalau lagi ada promo kayak tanggal kembar, promo payday, selalu Tecno itu nggak pelit ikutan promo di berbagai marketplace, termasuk di Shopee, di mana saya dulu belinya 3,6 kan dengan diskon, kemarin di 6,6 itu bisa didapat dengan harga 3,5 juta rupiah aja. Dan buat harga segitu, ini sudah dapat sensor kamera Sony yang menurut saya punya masa depan cerah yaitu Sony Lithia 700C, yang juga dipakai di satu smartphone yang lebih tinggi harganya dan memang keduanya bisa deliver performa kamera yang baik, tajam, bokehnya juga dapat, depth-nya, dan bahkan untuk urusan stabilisasi, mungkin ini adalah smartphone pertama dari Tecno atau bahkan dari Transsion Group yang berhasil bikin saya puas dengan stabilisasinya. Mungkin minusnya nggak ada wireless charging doang ya, yang mana adanya itu di Infinix seri Note. Di Tecno ini tidak ada, termasuk juga tidak ada always on display yang beneran real atau bisa dijadwalkan, jadi nyalanya cuma 10 detik saja. Untuk performa aman banget, Dimensity 7300 Ultimate ini bahkan kalau dipakai main PUBG Mobile bisa dapat settingan frame rate Extreme Plus ya. Satu hal yang malah nggak bisa didapat di smartphone-smartphone yang sudah pakai Dimensity 7400. Mungkin settingan dari PUBG-nya belum mengenali 7400 atau gimana, tapi yang jelas gameplay lancar banget, enak banget buat main game dan juga urusan konsumsi daya tidak ada masalah ya. Ini masih awet segini. Sisanya udah dapat RAM dan storage yang standar ya buat harganya. RAM 8 GB, kemudian storage-nya 256 GB, sudah UFS 2.2. Kemudian juga untuk masalah charging sudah lumayan cepat juga, walaupun saya selalu pakai power delivery charger, GaN charger tepatnya, masih bisa dapat di angka 30 Wattan untuk inputnya. Yang mungkin sedikit jadi masalah buat para gamers, di mana ini pakai layar curve ya, AMOLED-nya. Mungkin rada kurang enak buat gaming, nggak kayak Camon 40 yang versi 4G-nya yang pakai layar yang flat. Sementara untuk OS sudah pakai HiOS terbaru yang sudah berbasis Android 15, banyak penyegaran yang dilakukan dari masalah tampilan, kemudian juga cara interaksinya, elemen-elemen visual hingga user experience-nya lebih smooth lagi terasa mulai dari pas setup awal ya. Jadi saya pikir Transsion sudah melakukan hal yang tepat untuk masalah update software dan juga user experience-nya. Dan lagi, semua itu dibungkus dengan back cover yang kece, jadi ikonik ya back cover-nya, walaupun kalau dipikir-pikir rada mirip Honor 200 Pro sedikit ya, garis-garis desainnya lah ya. Kalau kamera bump-nya, kamera frame-nya beda, ini malah kayak S-series-nya Samsung. Kemudian juga sudah dapat casing bawaan yang keren abis ya. Perpaduan warna silver dengan warna mint atau Tosca ini di mata saya sih udah keren banget. Saya suka warna hijau seperti ini kebetulan. Sudah stereo juga, Dolby Atmos speaker, buat nonton YouTube sih udah cukup banget ya. Termasuk buat main game juga sudah membantu biar nggak usah pakai earphone.
Kemudian build quality udah oke juga, walaupun saya bilang nggak istimewa ya, biasa aja untuk level harga 3 jutaan loh ya. Belum metal, nggak kayak seri Note Infinix, lagi-lagi harus saya sebut, saudara apa ya, sepersusuan mungkin, sama-sama dari Transsion, yang sudah pakai frame metal. Ya, karena dari tadi banyak nyebutin beberapa smartphone lain, kita langsung tembak aja deh. Satu smartphone resmi lagi di Indonesia yang pakai sensor yang sama dengan Tecno Camon 40 Pro ini. Kebetulan sudah saya uji juga, yaitu Motorola Edge 60 Fusion. Kalau dibandingkan, selisihnya lumayan ya, hampir 2 juta antara kedua smartphone ini. Harus pilih yang mana, kembali ke kantong awalnya ya. Kalau kantongnya memang cukup buat Tecno, nggak mau spend extra budget, dan kamu tim mendang-mending sudah pakai Tecno saja. Tapi kalau pengen masalah luxury lebih dapat, fancy-nya lebih dapat, termasuk layarnya yang punya curve di 4 pinggirannya, punya tepian yang rounded ya, enak banget di tangan, sama-sama keren, tapi masalah build quality saya ngerasa Motorola lebih megang ya, lebih berbobot, lebih kerasa solid, dan si layarnya juga dengan panel POLED yang harusnya lebih tahan kalau jatuh atau kebanting, dan punya reproduksi warna yang gimana, lebih hidup gitu di mata saya ya. Kelebihan lainnya lagi adalah perekaman video di Motorola saya rasakan paling halus untuk ukuran mid-range saat ini di Indonesia, tapi memang selisih harganya juga harus kamu pertimbangkan untuk mendapatkannya. Walaupun RAM-nya lebih besar di 12 GB, kemudian juga salah satu kekurangan dari Motorola adalah nggak punya infrared blaster, yang mana makin ke sini makin kerasa fungsinya, gunanya. Pakai remote ini bisa buat ganti saluran TV atau channel TV pas kamu bawa anak, misalkan malah yang ditayangkan berita kriminal, bisa juga kan. Infrared blaster makin ke sini makin kerasa gunanya buat saya, so mungkin itu jadi salah satu pembeda selain harga tentunya ya, yang jadi keunggulan dari Camon 40 Pro dibandingkan Motorola Edge 60 Fusion. Lalu kalau dibandingkan dengan smartphone 3 jutaan lain yang baru rilis dan pernah saya bahas juga, iQOO Z10. Nah ini baru nih kerasa punya sisi yang ditonjolkan masing-masing. Kelebihannya tuh beda gitu ya. iQOO kelebihannya di baterai, besar banget. Baterainya iQOO tuh monster banget, 7300 mAh. Saya bisa pakai tanpa WiFi itu tembus 2 hari 2 malam. Sementara Tecno ini baterainya masih standar 5000 sekian. Ya jadinya nggak tabrakan ya. Kalau kamu punya budget 3 juta, ngejar kamera ambil yang Tecno Camon 40 Pro ini. Kalau ngejarnya daya tahan baterai, ambil iQOO. Kalau performa sih Snapdragon 7S Gen 3 kayaknya setara atau bahkan sedikit lebih baik ya dibandingkan Dimensity 7300 Ultimate, walaupun lagi-lagi settingan di PUBG Mobile malah menang si 7300 Ultimate ini, bisa Extreme Plus. Kalau Snapdragon 7S Gen 3 itu masih di Extreme saja frame rate-nya. Tapi dua-duanya sama-sama enak buat main game, dan dua-duanya sama-sama bisa saya rekomendasikan buat di level harga 3 juta, maksimal 4 juta ya. Kemudian, kalau kamu ada budget lebih 5 jutaan, berarti bisa pertimbangkan Motorola Edge 60 Fusion yang tadi saya sebut. Ingat, kuncinya adalah sensor Sony Lithia 700C yang punya masa depan cerah, punya hasil penangkapan gambar yang tajam dengan depth yang juga hadir, dan warnanya bagus-bagus, walaupun tergantung settingan dari brand sih ya. Kalau warna ini, ya kalau 5 juta mungkin bisa pertimbangkan Motorola itu. Saya belum nyoba si iQOO Neo 10, mungkin bisa jadi pertimbangan buat yang ngejar performa ya. Kayaknya tinggi banget tuh performanya Snapdragon 8S Gen 4. Kemarin saya mau order pas 66, tapi pikir-pikir PR masih banyak, takut nggak kepegang, nanti malah dijual-jualin lagi sebelum review kan rugi juga kan. Jadi ya sudahlah. Ya, pokoknya kalau kamu punya budget 3 juta, ngejar kamera, udah deh. Tecno Camon 40 Pro ini sangat mudah saya rekomendasikan buat kamu yang suka foto-foto dan video juga masih boleh. Ya, looks-nya kece kayak gini, dan hasil fotonya dari tadi udah kamu lihat. Silahkan disimak juga hasil perekaman videonya yang pakai bokeh mode di Full HD 30 fps ini. Audionya juga kalau pakai mic internal gimana? Bagus nggak? Boleh komen ya. Atau nunggu secondan saya belum berencana jual sih, mau di-keep dulu, tapi lihat nanti lah ya. Kalau misalkan butuh uang, mau beli gadget lain buat bahan review, bahan konten, bisa jadi ini segera tayang juga di lapak kanan saya. Cek aja linknya di bawah ya, di deskripsi video ini. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ultra steady on. Posisi belum update ya, masih di software security patch Januari 2025. Ini saya rekam di 60 fps. Alhamdulillah. Kalau ini di lensa utama, perbesaran 1 kali. Simak lagi dynamic range-nya. Dan 4K 30 fps juga di kamera depan dengan stabilization menyerap. Oke, kita coba ke tempat yang lebih teduh. Silakan disimak, ada backlight. Dan kalau cahayanya dari sana bagus. Sambil jalan, masih pagi, mataharinya belum naik. Silahkan disimak audionya dan juga stabilisasinya ya. Backlight bagus nggak? Tanpa stabilisasi di Full HD 30 fps kayak gini, bisa pindah lensa langsung. Kamera depan juga tanpa stabilisasi di Full HD 30 fps. Warnanya bagus ya. Ini nggak terik. Stabilisasi gimana?